dan kesempatan telah diberikan kepada kami. Untuk kesempatan presentasi pada hari ini, saya dan rekan saya, Sadardianus, kami membawa judul tentang konseling pastoral terhadap kekerasan dalam keluarga yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sadarianus. Kepada Sadarianus, saya persilahkan. Belum? Pengertian keluarga. Jadi keluarga dapat dipahami secara umum sebagai suatu persekutuan dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan cinta kasih dalam suatu perkawinan yang disahkan secara umum dan agama. Jadi keluarga Kristen tidak dinyatakan sebagai tangga yang sah atau lengkap karena keturunannya, tetapi keluarga yang sempurna bisa dikatakan setelah diberkati oleh Allah dalam pernikahan yang suci. Tetapi ketika mereka diberkati oleh Allah dalam pernikahan yang suci, maka pada saat itu juga pasangan suami istri tersebut dinyatakan sebagai rumah tangga yang resmi dan sempurna meskipun belum dikarunia keturunan atau anak. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa keluarga yang lengkap terjadi atau diperhitungkan pada anak-anak lahir dalam perkawinan itu. Jadi kehadiran atau ketidakhadiran anak dalam suatu pernikahan tidak mengubah status rumah tangga tersebut, melainkan tetap menyatakan bahwa rumah tangga itu sebagai keluarga yang sempurna dari Tuhan. Jadi di dalam kekristenan itu tidak dituntut tidak yang telah dibangun oleh kedua belah pihak dari suami istri untuk memiliki keturunan atau anak, meskipun di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 telah dikatakan beranak cuculah dan penuhilah seluruh dunia, tetapi di dalam kekristenan tidak memaksa karena anugerah itu hanyalah anugerah dari Tuhan, tetapi yang sangat diutamakan adalah saling mengasihi dan saling antara suami dan istri. Selanjutnya, keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, keluarga inti. Pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. Perkawinan menjadi fondasi bagi keluarga. Oleh karena itu, ketika sepasang manusia menikah akan lahir keluarga yang baru. Nah, jadi keluarga inti ini dibangun dari dua orang, yaitu suami dan istri. Nah, tidak termasuk dari keluarga besarnya seperti orang tua istri atau orang tua suami. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar adalah unit sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara-saudara yang seringkali mencakup 3 generasi atau lebih. Dalam keluarga besar ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ditambah dengan kerabat lain yang masih ada hubungan darah. Kemudian hidup bersama dengan berbagai alasan. Nah, jadi keluarga besar ini dibangun dari suami dan istri yang telah menjalin hubungan dari pernikahan. Jadi orang tua istri dan orang tua suami telah
telah jadi bersama-sama dan telah disatukan seperti yang terdapat gambar di gambar samping. Adanya ankle grab, adanya pokoknya semua keluarga yang telah dibangun dari suami istri, baik dari keluarga laki-laki dan saudara, orang tua laki-laki juga, dan begitu pun sebaliknya dari keluarga sebalik perempuan. Lanjut, peran anggota keluarga. Peran anggota keluarga di sini ada yaitu ayah, ibu, dan anak. Sebagai ayah berperan sebagai keluarga, ayah mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dan gangguan atau mara bahaya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan ayah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Nah, jadi ayah ini berperan sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin keluarganya untuk melindungi dan untuk mencari nafkah kepada keluarganya, baik istri dan anak. Dan selain itu juga tugas sebagai ayah juga harus memimpin keluarganya untuk takut akan Tuhan dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ayah juga berperan untuk membantu istri dalam segi apapun pekerjaan istri di rumah, baik itu melakukan pekerjaan rumah atau merawat atau memberi didikan kepada anak-anaknya juga. Yang kedua yaitu ibu berperan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya dan pelindung. Nah, ibu ini juga dan sebagai istri ia harus sanggup memenuhi kewajibannya meskipun sulit. Nah, jadi karena ini sebagai kewajiban sebagai ibu rumah tangga, maka dia harus memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Dia harus memenuhi seperti melakukan pekerjaan rumah, mengasuh anak-anaknya, dan harus mendidik anak-anaknya dari pergaulan yang salah. Yang ketiga, anak mempunyai peran yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak untuk menerima perlindungan dan menerima didikan dari orang tua. Nah, anak ini juga berhak untuk anak ini harus menghormati sebagai orang tuanya, harus menghormati kedua orang tuanya sehingga hubungan antara anak dari ayah dan ibu ini menjalin komunikasi yang baik untuk menjalin komunikasi yang baik. Nah, jadi peran anggota keluarga ini setelah melakukan sebagai peran mereka sebagai ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga dan anak, maka ini yang disebut sebagai keluarga yang harmonis. Lanjut, fungsi keluarga. Fungsi keluarga akan dapat berjalan dengan baik ketika masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran dan fungsi dengan baik. Keluarga merupakan tempat yang tepat bagi anggota keluarga dalam perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Oleh sebab itu, di dalam keluarga masing-masing anggota harus dapat menciptakan kehidupan yang diliputi dengan damai sejahtera, cinta kasih, dan kebahagiaan bagi anggota keluarga. Lanjut.
Beberapa langkah untuk dapat mencapai fungsi keluarga dengan baik. Kami di sini mengambil ada 3 poin. Yang pertama komitmen, komunikasi, dan terbuka. Lanjut. Pada dasarnya, keluarga ingin membangun keluarganya yang bahagia dengan rasa saling mencintai, baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain, bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis. Pertumbuhan keluarga bahagia adalah impian pasangan suami istri dan merupakan sesuatu yang diharapkan sampai akhir hayat. Kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya dan harus dibangun oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Lanjut. Keluarga harmonis adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan, dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan. Adanya waktu luang untuk keluarga, adanya komunikasi antara orang tua dan anak, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik. Lanjut. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis sebagai berikut. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kasih sayang antar keluarga. Nah, jadi yang pertama itu kasih sayang antar keluarga. Jadi di sini dari dalam keluarga harus ada saling kasih mengasihi, karena jika tidak saling mengasihi seperti ayah harus mengasihi istrinya dengan sepenuh hati, maka jika sang ayah tidak mengasihi atau pelik-pelik kasih terhadap seperti contohnya anak, sebagai ayah atau ibu mencintai atau menyukai anak si A, maka anak si B juga mereka lantarkan di situ, mereka tidak perhatikan. Nah, di sini kasih sayang antar keluarga ini itu dalam keluarga untuk mementingkan